mana gitu. Pikir di benak saya cuma Bu Rohma seorang. Saya jadi terkesima kalau jenengan seperti ini. Biasanya jenengan itu bercerita dengan teman sebangkunya jenengan, kok ini tiba-tiba datang ke saya, Bu. Karena ini yang akan menjadi problem saya kaitannya dengan teman sebangku saya ini tadi, Bu. Gitu. Oh, nah, jadi itu permasalahannya. Eh, Monggo saya dengarkan dulu ceritanya jenengan. Jadi saya itu sekarang di tahun ajaran baru ini kan saya ditunjuk jadi wali kelas kelas 4 yang dulunya saya di kelas 2. Nah, di kurikulum Merdeka ini otomatis saya kan harus berkolaborasi dengan guru kelas 3 dalam satu fase di fase B. Nah, kebetulan yang guru kelas 3 ini baru pertama kali memegang di kurikulum Merdeka dan kelas 3 juga baru tahun ini kan di kurikulum Merdeka. Nah, itu saya bingung Bu, bingungnya saya ini nanti gimana ya? Apa apa beliau juga sudah paham istilahnya kalau di kurikulum Merdeka kan semuanya berubah istilahnya Bu, baru istilah berubah saja kemarin itu jadi polemik ini maksudnya apa nah, gitu. Sedangkan saya kan sudah 3 tahun ini berjalan di kurikulum Merdeka, saya tuh sedikit galau gitu, saya mau gimana. Oh, begitu ceritanya. Jadi dari teman sebangkunya jenengan itu berkaitan mengenai pembagian kurikulum merdeka. Lah, kalau boleh saya tahu, Bu, sebenarnya tujuannya jenengan bercerita mengenai hal ini itu sebenarnya mengarahnya kemana? Saya tuh pengennya setelah saya cerita dengan jenengan, jenengan bisa memberi gambaran atau wawasan kepada saya, bagaimana tuh cara nanti saya memahamkan teman saya ini agar juga nanti kami akan berjalan selaras di kurikulum ini untuk mencapai satu fase. Karena saya kan eh, takutnya juga nanti beliaunya merasa, karena dia guru senior, jadi saya takutnya kayak merasa nanti dia digurui begitu. Oh gitu, berarti tujuannya jenengan itu berkaitan mengenai agar nantinya jenengan dan juga beliau itu satu satu arah nggih, tidak terbagi-bagi. Jadi satu pemikiran intinya gitu nggih Bu nggih. Nah, kalau menurutnya jenengan dari beberapa karena jenengan ini kan sudah ibaratnya 3 tahun sudah menjalani ini. Kalau menurutnya jenengan sekiranya apa yang sudah jenengan lakukan ini sudah berapa misalnya kalau kita titik poin kan 1 sampai 10 lah Bu. Jenengan ini sudah berjalan sampai di titik yang mana? Kalau untuk di kurikulum merdekanya sendiri, secara pribadi saya baru berada di level 7, Bu. Karena lagi-lagi di kurikulum ini itu kami selalu berbenturan dengan pembagian tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran yang harus kami capai itu kadang-kadang antara satu guru dengan guru lain dalam satu fase itu masih masih belum sinkron gitu loh, jalannya sendiri-sendiri. Jadi jenengan mengatakan bahwa ini di level 7 nggih Bu, karena jenengan mengatakan bahwa dari belum ada sinkronnya itu jadi akhirnya mengarah ke 7. Berarti kan masih ada tahapan yang lebih sempurna lagi nggih Bu, ada angka 8, 9, apalagi ke 10 itu kan menjadi kesempurnaan. Nah, kalau menurutnya Bu Risti sekiranya bisa melangkah ke angka 8 atau ke 9 lah Bu ibaratnya, ke satu tahap yang lebih baik lagi. Sekiranya apa toh solusi yang sekiranya bisa Bu Risti lakukan agar dari angka 7 ini bisa ke angka yang lebih baik atau satu tingkatan yang lebih baik untuk proses yang sebelumnya. Uh, jadi saya ini dalam benak saya tuh memikirkan begini, berencana dan berhayal begini. Seandainya saya bisa duduk uh, bersama mengupas fase kami, lalu kami sepakat untuk oh ini bagian saya, ini bagian Anda, nanti kita harus berkolaborasi ketika bagian saya belum bisa tercapai, maka di level bagian Anda itu Anda yang melanjutkan. Saya pengennya ada pembicaraan seperti itu dan saya memang merencanakan baru rencana ya Bu, itu saya pengennya di awal tahun nanti ini kan masih ada kesempatan 1 minggu ini.
Nanti saya pengen ketemu dengan beliau terus menyampaikan hal ini. Itu berarti solusinya jenengan. Nah, dari solusi itu pasti nanti kan ada step by step-nya nggak, Bu? Berarti solusinya kan mengarah ke bentuk komunikasi dulu dengan beliau. Nanti dibicarakan apakah itu sesuai ndak ya kalau kita terapkan untuk kelas misalnya kita ambil fase A nggih Bu nggih, kita sesuai nggak nanti kalau ambil di kelas 1, di kelas 2 nanti kita komunikasikan dengan baik, terus kita duduk berdua, itu solusinya jenengan nggih. Dari solusi itu, kalau yang namanya solusi pasti kan ada step by step-nya nggih Bu, ada tahapan-tahapannya. Sekiranya tahapan-tahapan apa toh yang sekiranya tahapan-tahapan yang sekiranya bisa menjaga komunikasi itu dengan baik atau bisa mengajak beliau untuk duduk berdua dalam merencanakan solusi itu, Bu. Nah, tadi kembali ke kasus awal karena beliau juga baru pegang untuk kurikulum merdeka baru tahun ini ya, dan juga Ya. senior, berarti otomatis saya akan lebih berhati-hati lah dalam mengambil tindakan supaya tidak terkesan menggurui. Terus supaya juga memudahkan beliau apa-apa yang dibutuhkan untuk nanti proses kolaborasi itu akan saya siapkan dulu. Misalnya seperti ATP akan saya printkan lah beratnya nompo bersihnya saya sediakan dulu lah nanti supaya ketika membahas itu beliau tinggal oh iya ini gitu. Karena saya yakin mungkin beliau belum sempat sampai mengarah ke situ karena kemarin masih dipertilas terus gitu. saya kan paham tipenya karakternya jadi untuk agak diajak berjalan cepat itu bisa tapi belum belum mau begitu. Ya, berarti tahapan yang jenengan lakukan otomatis jenengan ngalai dulu nggih, Iya. ngalai ngemong beliaunya dulu serambi apa agar fase ini bisa berjalan dengan baik. Lah, dari tahapan-tahapan itu pasti kan nantinya ada reviewnya, ada rencananya nggih, Bu. Rencana kedepannya jenengan setelah adanya solusinya tadi, terus ada tahapannya tadi lah. Rencana jenengan kedepannya seperti apa, Bu? Jika memang kami sudah bisa duduk berdua dan membahas ini rencana kedepannya dalam pembelajaran, saya malah inginnya kami pun berkolaborasi seandainya memang beliau mengalami kesulitan atau saya yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan satu tujuan pembelajaran, saya bisa minta tolong beliau atau ketika di fasenya beliau belum tercapai itu otomatis akan menjadi tanggung jawab untuk di fase saya. Tapi dengan kesepakatan awal, jadi ketika saya susah juga dia harus bersedia membantu saya begitu. Oh, oke. Misalnya bentuk kalau jenengan tadi kan mengatakan adanya kolaborasi antara jenengan sama beliaunya. Lah, kolaborasinya bisa dalam bentuk apa, Bu? Contohnya, Bu? Hal sederhana untuk dalam satu fase itu kami bisa berkolaborasi di proyek B5 atau kami berkolaborasi di penyusunan modul itu kan bisa kami kolaborasikan. Oke, tadi kan jenengan juga sudah mengatakan misalnya jenengan yang ngalai membuatkan modulnya dulu biar beliau juga bisa sambil belajar. Mungkin itu salah satu bentuknya jenengan agar bisa berkolaborasi dengan beliau. Mungkin itu enggak Bu Risti. Terus dari rencananya jenengan itu otomatis kan memiliki hambatan-hambatannya, Bu. Tidak semuanya berjalan dengan mulus. Sekiranya hambatan apa toh Bu yang sekiranya bisa dari rencananya jenengan itu bisa terhenti atau ibaratnya tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya apa, Bu? Hambatan terbesar saya ya saya takutnya nanti ketika action beliaunya tidak sepaham dengan saya lah itu. Jadi kekhawatiran terbesar saya itu kalau nanti apa yang ingin saya sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik karena memang karakter dari tim 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 sefase saya ini memang agak spesial gitu. Nah itu makanya saya pengen nanti dari percakapan ini kira-kira Bu Rohma itu mungkin punya oh nek menghadapi orang seperti ini tuh harus begini ya gitu. Oh gitu. Berarti itu salah satu hambatannya nggih Bu, karena kan yang namanya
teman yang ibaratnya punya pemikiran sendiri, jenengan juga punya pemikiran sendiri, terkadang kan itu tidak sinkron ya. Dari hambatan itu yang sekiranya bisa menjadikan Bu Risti untuk bisa, ayo kita bisa Bu, nah, menjadi penyemangat untuk Bu Risti dan beliau itu seperti apa Bu? Ya, mungkin karena sekarang memang semuanya juga jadi serba tuntutan ya. Oke. Kita tidak bisa semaunya sendiri sekarang, seperti di kurikulum merdeka otomatis kita harus aktif di PMM. Mungkin itu bisa saya manfaatkan untuk sebagai sebuah gertakan kecil lah, dalam arti gini, ayolah gini-gini nanti supaya jenengan bisa membuat aksi nyatanya, atau bisa supaya modulnya di P5 ini kita bisa jalan, karena sekarang kan rapot itu harus ada proyeknya, harus gini. Kalau jenengan tidak mau mempelajari dari awal, nanti jenengan bingung kan gitu. Ya istilahnya apa ya, dengan bahasa-bahasa yang mengarah sedikit, katakan mengancam tidak ya Bu ya, tapi hanya sebagai rambu-rambu lah supaya mereka tidak kagetnya di belakang, loh jebule ternyata di kurikulum merdeka ada gini. Nah, dengan waktu itu sudah terlambat kan gitu. Berarti intinya kita mengenalkan proyek baru ya Bu, proyek baru yang berkaitan mengenai kurikulum merdeka. Salah satunya PMM itu ya. Kalau kita lihat dari PMM itu kan sangat menarik ya Bu, kita membuat aksi nyata, terus nanti kita mendapatkan, apalagi setelah mendapatkan membuat aksi nyata, terus nanti aksi nyatanya disetujui, kita mendapat sertifikat, itu kan sesuatu hal yang baru ya Bu. Ya. Otomatis yang namanya aksi nyata kan juga kita melibatkan orang yang sekitar. Lah dari tujuannya jenengan, kita kembali ke tujuannya jenengan lagi. Tujuannya jenengan kan tadi bisa sejalan dengan rekan sejawat yang berkaitan mengenai permasalahan kurikulum merdeka lah. Dari bentuk kurikulum merdeka itu sendiri yang senantiasa siapa toh yang bisa diajak jenengan kolaborasi dalam kegiatan tersebut? Kalau di sekolah untuk saat ini yang paling bisa saya percaya untuk mensupport segala sesuatu itu adalah kepala sekolah. Terus juga dengan adanya kegiatan CGP yang kita ikuti ini, itu menjadi sebuah lampu hijau, dalam arti ada sedikit secerca harapan dan penerangan begitu, ketika saya ingin menyampaikan ini, itu saya sudah ada bahan gitu loh. Itu bahan yang ingin saya sampaikan, bukan hanya mengandai-andai gitu. Berarti nanti jenengan mengajak lingkungan sekitarnya jenengan, salah satunya yang paling berpartisipasi di sini salah satunya kan itu Bu, Bapak Kepala Sekolah, terus jenengan ini kan juga mengikuti kegiatan CGP, itu menjadikan lampu hijau buat jenengan lah. Otomatis itu kan jenengan perlu dieksplor atau dikembangkan lagi lah. Bagaimana caranya jenengan mengembangkan berkaitan mengenai permasalahan kurikulum merdeka ini agar bisa berkembang dengan baik Bu? Saya pengennya seperti ketika kita mempelajari di modul berapa itu yang kita diseminasi, saya pengen sekali gitu mengadakan diseminasi khusus untuk sekolah kami gitu. Dari awal semuanya duduk bersama untuk membuka diri, menata dari awal apa saja yang kita butuhkan untuk masuk di tahun ajaran baru, seperti itu. Supaya kan nanti begitu berjalan kita tinggal menjalani saja, tidak perlu merencanakan lagi begitu. Berarti intinya kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada, enggak Bu ya? Kaitan mengenai itu, apakah dari eksplornya permasalahan jenengan ini ada titik terang yang sekiranya bisa jenengan terima Bu? Dari yang saya utarakan tadi, saya mendapatkan satu titik terang bahwa insya Allah saya bisa lah melampaui ini. Saya kan belum mencoba. Jadi setelah pembicaraan dengan jenengan ini, saya semakin yakin untuk nanti saya akan coba. Teman-teman pasti juga tidak akan keberatan. Kadang itu sebenarnya mereka itu membutuhkan, tapi mereka itu bingung cara nembungnya. Dan mereka juga ternyata itu belum terbiasa dengan cara-cara yang istilahnya kayak kemarin kita lakukan diseminasi itu Bu, itu hal luar biasa yang mereka terima. Dari diseminasi pertama, bukan diseminasi, sebelum diseminasi apa itu ya, diskusi ya.
Itu sih. setelah itu adalah permintaan teman-teman. Nanti Mbok kalau ada masalah sedikit atau hal apa yang ingin kita kerjakan, apa-apa, kita buat yang seperti ini begitu. Jadi mereka sudah tidak ingin rapat itu kesannya hanya apa namanya? Satu arah begitu, tidak mau. Jadi teman-teman mengusulkannya begitu dan alhamdulillah di awal tahun untuk beberapa hal sudah dicoba. Nah, nanti kalau untuk penyusunan apa tadi untuk pembelajaran di ATP dan lain-lain, saya pengennya juga akan saya sajikan dalam bentuk seperti itu. Berarti intinya secara tidak langsung dari kegiatannya jenengan ikut CGP ini memberikan satu arahan positif nggih buat teman rekan sejawatnya jenengan dan akhirnya mereka mau mau mengikuti alurnya jenengan, bisa menerima dengan legowo kegiatannya jenengan, terus akhirnya timbul satu percakapan yang sekiranya itu bisa memantik mereka untuk bisa lebih aktif lagi. Gitu nggih Bu Risti nggih. Betul. Oke, alhamdulillah akhirnya Bu Risti bisa bercerita dengan baik dengan saya. Iya Bu, saya juga merasa plong ini karena saya itu kalau bicaranya dengan siapa yang mungkin belum Bingung. belum paham tentang permasalahan ini nanti dikiranya ah kamu ini mengada-ada gitu. Tapi dengan Bu Rohma saya mendapatkan titik terang yang alhamdulillah membantu saya nanti untuk berani melangkah karena memang keberanian itulah yang harus saya coba. Oke, semoga refleksi yang nantinya jenengan peroleh juga menjadikan perubahan yang lebih baik buat jenengan dan lingkungannya sekitar jenengan. Gitu nggih Bu Risti nggih. Terima kasih waktunya Bu Rohma sudah mendengarkan saya Oke. dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.